30 juz dihafal. Maka 10 keluarga terdekatnya, 10 keluarga terdekatnya yang sudah pasti di neraka, ditariknya masuk surga. Jadi anak yang menghafal Al-Quran, maka dia hafalkan juz 1 sampai juz 30, 10 keluarga terdekatnya yang sudah pasti di neraka, ditarik masuk surga. Contoh, si Sawalia ini menghafal Al-Quran 30 juz. Maka ketika kedua orang tuanya sudah di dalam kubur, dia rajin membaca Al-Quran setiap hari, maka orang tuanya tidak akan pernah ditanya di dalam kubur. Itu pertama. Yang kedua, karena dia sudah hafalkan Al-Quran 30 juz, 30 juz dihafal, maka keluarga, 10 keluarga terdekatnya, bapaknya, ibunya, mertua laki-lakinya, mertua perempuannya, kakek, neneknya, bila perlu anaknya yang tidak masuk surga, ditarik semua masuk surga Allah sebanyak 10 orang. Inilah keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang Allah beri, yang Allah berikan bagi penghafal Al-Quran, bahwa di selain bukan cuma dipasahkan mahkota, maka nanti di akhirat kelak tingkatan khusus bagi penghafal Al-Quran, diberikan jalur khusus penghafal Al-Quran, didekatkan para nabi, didekatkan para ulama khusus penghafal Al-Quran, karena diberikan keistimewaan terbaik. Olehnya itu, hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa, para anak-anakku yang ada di SMP Negeri 9 Bontang, tiada lain, mulailah sekarang ini, di bulan Ramadan ini, kita awali, kita niatkan bahwa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Bila perlu, saya sangat salut kalau ada anak-anak didik saya yang bercita-cita masuk ke pondok pesantren. Kenapa? Karena tempat menghafal Al-Quran terfokus adalah di pondok pesantren. Kalau dia menyayangi orang tuanya, dia betul-betul mencintai orang tuanya, dia berani masuk pondok pesantren. Tidak ada pikir-pikir sakit kan nanti. Yang jelas, ukuran sakit, meninggal itu sudah Allah yang ukur. Tetapi memasukkan orang tua ke dalam surga bukan adalah sebuah pilihan, tergantung kita. Mau masukkan Al-Quran orang tua kita ke dalam surganya Allah nanti melalui Al-Quran. Cara mudah untuk menghafal Al-Quran, masuk ke pondok-pondok pesantren. Olehnya itu, bagi anak-anakku yang mau dan punya kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran, fokus menghafal Al-Quran di dalam pondok pesantren. Olehnya itu, mari kita jadikan Al-Quran ini momen terbaik buat kita. Ada waktu kita untuk membacanya. Kalau memang kita tidak bisa menghafal, kita baca saja setiap hari. Kita baca setiap hari. Minimal 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, atau 100 ayat. Apalagi di bulan Ramadan, pahala yang tadinya sunnah menjadi wajib, dilipat gandakan lagi. Sabasa nabila pikul disumbulatin hati abang. Olehnya itu, jadikanlah Al-Quran ini menjadi pegangan hidup kita, menjadi penuntun hidup kita. Rajin-rajin kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca saja tanpa membaca terjemahannya, berarti kita membaca dapat pahala. Tapi kalau kita baca sama terjemahannya, berarti sudah menuntut ilmu. Dapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala menuntut ilmu karena membaca terjemahannya. Akhirnya tahu, oh ini perintah, ini larangan. Olehnya itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, Al-Quran ini sudah kita menjaga 5 waktu dengan baik, maka Al-Quran ini kita jadikan pegangan kita baca. Kalau di rumah sempat kita baca di waktu setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya, atau ada waktu khusus kita siapkan. Jangan cuma kita ini yang di zaman modern, gadgetnya saja, HP-nya saja yang lama-lama dipegang, sampai kurang tidur, sampai terlambat ke sekolah bagi anak sekolah gara-gara pegang HP.